gengs, kabar ini bikin dunia hiburan gempar banget. Bayangin aja Raffi Ahmad si Sultan Andara tiba-tiba kedapatan berada di Nusa Kambangan. Awalnya banyak yang mikir, ngapain sih artis sekaya itu repot-repot datang ke pulau penjara? Tapi ternyata Raffi punya alasan yang bikin semua orang terkejut. Katanya kedatangan Raffi ini bukan main-main gengs. Dia datang bukan buat syuting atau proyek rahasia, tapi buat ketemu langsung sama Amar Zoni, temannya sendiri yang lagi terpuruk di balik jeruji besi. Dan yang lebih heboh lagi, gosipnya Raffi datang bukan cuma atas nama pribadi, tapi juga sebagai utusan khusus presiden. Wih, kedengarannya kayak adegan film politik ya. Tapi ini beneran loh, wartawan aja sampai susah ngikutin karena pengamanannya super ketat. Semua serba misterius. Dan katanya sih ada misi besar di balik kunjungan itu. Netizen langsung rame di kolom komentar, pada ngomong, wah ini pasti ada udang di balik batu. Raffi bukan sembarang tamu nih. Nah gengs, kabar terbaru soal kondisi Amar di dalam penjara juga nggak kalah bikin miris. Setelah dipindahkan ke lapas Nusa Kambangan, yang notabene penjara paling ketat di Indonesia, kondisi Amar katanya makin drop parah. Sumber dalam bilang, Amar kelihatan pucat, kurus, dan jarang mau keluar sel tahanan. Bahkan beberapa napi lain bilang, Amar sering bengong sendirian kayak orang yang kehilangan arah hidup. Sedih banget ya. Tapi yang bikin makin viral, ternyata Amar juga sempat ngamuk karena tekanan mental yang gak kuat. Bayangin, dari dunia glamor dan kamera, tiba-tiba harus tidur di jeruji dingin yang sunyi. Apalagi di sana gak ada kamera, gak ada sorotan, gak ada keluarga. Cuma ada rasa penyesalan dan kesepian. Katanya waktu dengar kabar Raffi mau datang, Amar sempat nangis loh. Ia bilang ke pengacaranya, saya pengen taubat bang, pengen mulai dari nol lagi. Waduh, ini bikin banyak orang baper banget di media sosial. Oke gengs, ini bagian paling mencengangkan. Jadi gosipnya nih, Raffi Ahmad bukan datang ke Nusa Kambangan karena inisiatif pribadi, tapi karena diminta langsung sama pihak istana. Katanya Presiden RI sendiri yang memberi lampu hijau buat Raffi untuk ikut bantu dalam program rehabilitasi nasional untuk publik figur yang terjerat kasus narkoba. Wah, berat banget tuh amanahnya. Beberapa pejabat bahkan sempat heran kenapa Raffi yang dipilih. Tapi ternyata alasannya jelas, karena Raffi dianggap punya pengaruh positif dan kedekatan emosional sama Amar. Jadi biar Amar bisa dibimbing langsung oleh seseorang yang dia kenal dan hormati. Lucunya, netizen malah pada nyinyir. Wah, ini mah koneksi Andara udah tembus istana. Tapi di sisi lain, banyak juga yang salut karena meski sibuk dan kaya raya, Raffi masih mau repot-repot turun tangan buat temannya yang lagi di titik nadir. Waktu Raffi tiba di pelabuhan Cilacap, suasana langsung riuh gengs. Wartawan infotainment sampai numpuk di luar area, tapi nggak ada satupun yang bisa nyelip masuk. Semua akses ke lapas ditutup total. Bahkan kabarnya ponsel aja disita di pintu masuk. Wah, ini bener-bener pengamanan level VIP. Seorang petugas lapas sempat bisik-bisik bilang, ini tamu penting banget, semua prosedur diperketat. Bayangin, cuma buat kunjungan seorang artis, tapi pengamanannya setara pejabat negara. Di sisi lain, beberapa sumber menyebut Raffi sempat bawa berkas khusus dari Kemenkumham yang isinya permohonan pembinaan lanjutan untuk Amar. Gila, bukan kaleng-kaleng. Netizen pun makin panas debat di kolom komentar. Ada yang bilang Raffi cuma numpang pamor, ada juga yang yakin dia tulus pengen nolong sahabatnya. Tapi apapun niatnya, momen itu langsung viral dalam hitungan jam. Nah ini dia gengs, bagian paling bikin mewek. Setelah semua prosedur panjang, akhirnya Raffi berhasil ketemu Amar di ruang tamu lapas. Pertemuan itu katanya berlangsung sekitar 40 menit, tapi suasananya penuh air mata. Amar langsung nangis begitu lihat wajah Raffi. Dan katanya dia minta maaf sambil bilang, "Gua nyesel bro, sumpah gua gak kuat di sini." Raffi pun langsung meluk dia sambil bilang, "Yang penting lo mau berubah, gue bakal bantu." Duh, siapa yang gak terharu coba? Katanya setelah itu Amar sempat minta tolong Raffi untuk sampaikan pesan ke keluarganya. Wajah Amar tampak lemah banget, tapi di matanya ada harapan baru. Para napi yang kebetulan lewat pun sampai terdiam ngeliat momen itu. Katanya auranya penuh haru. Nah gengs, ternyata sebelum Raffi berangkat, ada sosok penting di balik semua ini. Ibu angkat Amar, Bu Titik Haryati. Beliaulah yang konon menelpon langsung ke Raffi dan memohon agar Raffi datang ke Nusa Kambangan. Katanya Bu Titik nangis-nangis waktu ngomong, "Tolong Raffi, cuma kamu yang bisa bantu Amar keluar dari situ." Waduh, siapa yang gak tergerak hatinya? Raffi yang selama ini dikenal dermawan langsung terdiam dan bilang, "Baik Bu, saya coba bantu."
Dan bener aja, 2 hari kemudian Raffi langsung urus izin kunjungan dan koordinasi sama pihak kementerian. Sungguh niat banget ya. Netizen pun langsung banjir pujian. Banyak yang bilang, jarang loh artis yang setulus itu. Tapi ada juga yang nyinyir bilang, ya iyalah Raffi kan punya koneksi kemana-mana. Setelah pertemuan haru itu, kabarnya Raffi langsung ajukan permohonan resmi agar Amar bisa dipindahkan ke pusat rehabilitasi ketimbang terus di penjara. Menurut Raffi, kasus Amar termasuk kategori penyalahgunaan, bukan pengedar. Jadi seharusnya bisa direhabilitasi, bukan dikurung. Argumen ini juga didukung oleh pengacaranya dan beberapa pejabat kementerian. Kalau disetujui, Amar bakal direlokasi ke tempat khusus di Jakarta buat jalani terapi intensif. Banyak yang bilang, langkah ini bisa jadi titik balik karir Amar yang udah hancur total. Bahkan gosipnya, Raffi udah siap bantu biayain semuanya. Netizen pun pada bersorak, akhirnya ada yang peduli. Tapi tetap aja, sebagian kecil masih nyinyir. Kalau bukan artis mah udah lama dibiarin di dalam. Begitu berita ini naik ke permukaan, media sosial langsung meledak. Nama Raffi Ahmad langsung jadi trending di X, Instagram, dan TikTok. Potongan video Raffi masuk gerbang Nusa Kambangan bahkan sempat jadi bahan editan meme lucu. Ada yang bikin versi sinetron, ada juga yang bikin versi parodi Sultan Andara menyelamatkan sahabatnya. Tapi di sisi lain, banyak yang menulis komentar positif. Mereka bilang, Raffi membuktikan bahwa ketenaran bukan cuma buat gaya-gayaan, tapi bisa juga buat bantu orang lain. Dalam beberapa wawancara, Raffi juga bilang, gue nggak mau ngelihat temen gue hancur. Kalau bisa diselamatin, ya harus. Dan kalimat itu langsung viral kemana-mana. Yang mengejutkan lagi, setelah kabar kunjungan Raffi tersebar, publik mulai berubah pandangan terhadap Amar. Kalau dulu banyak yang ngehujat, sekarang malah banyak yang bilang kasian. Di TikTok, muncul tagar hashtag #SaveAmarZoni dan bersama Raffi yang sempat trending 2 hari berturut-turut. Fans lama Amar pun bikin video editan momen-momen Amar di sinetron dan kasih caption, "Semoga kamu bangkit lagi." Bahkan beberapa artis ikut buka suara, seperti Denny Sumargo dan Uya Kuya yang bilang kalau langkah Raffi adalah bentuk persahabatan sejati. Wah, kayaknya ini bisa jadi momentum kebangkitan buat Amar nih. Akhirnya gengs, setelah semua drama panjang ini, satu hal yang bisa kita pelajari adalah bahwa masih ada orang baik di dunia hiburan. Raffi Ahmad membuktikan bahwa sahabat sejati bukan yang datang saat sukses, tapi yang tetap bertahan saat jatuh. AmarZoni sendiri kini katanya mulai semangat lagi, bahkan mulai menulis buku tentang perjalanan hidupnya di balik jeruji. Pihak keluarga juga sudah lebih tenang setelah tahu Raffi terus memantau perkembangannya. Dan kita semua tentu berharap kasus ini bisa jadi pelajaran besar buat semua artis muda. Karena seberapa tinggi pun popularitas, kalau salah jalan bisa jatuh dalam sekejap. Jadi buat kalian semua, jangan lupa ambil hikmahnya. Dan tentu aja, jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan update gosip paling panas selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, temukan video menarik lainnya di playlist channel kami.